Shalom, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Puji syukur, saat ini kita memasuki tahun yang baru. Dan tidak salah bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Dan di kali ini kita akan mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan yang baru. Namun sebelum itu, saya mengundang kita semua untuk menundukkan kepala, untuk berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan buat berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari akan pekabaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan boleh menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga melalui pembelajaran sekolah sahabat ini, kami makin giat untuk merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di triwulan yang baru ini, pembelajaran sekolah sahabat kita mengenai buku Ibrani. Pastinya, buku Ibrani ini merupakan buku yang luar biasa. Dan secara khusus, ciri-ciri dari buku Ibrani ini adalah berisikan tentang teologis, hal-hal yang menasehati, hal-hal yang menegur, dan juga memberikan masukan-masukan kepada umat-umat Tuhan yang ada di zaman rasuli dan juga di zaman kita saat ini. Dan kitab Ibrani juga berisikan panggilan untuk tetap bertahan di dalam penderitaan. Kitab Ibrani juga berisikan mengenai kata-kata semangat, bukan hanya mengenai khotbah, tetapi juga berisikan mengenai kata-kata semangat kepada kita, umat-umat Tuhan, dan juga kepada umat-umat Tuhan di zaman rasuli. Agar apa? Agar tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini, di triwulan pertama, di sabat pertama, di tahun 2022, kita mendapatkan satu tema yang luar biasa, yaitu surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Dengan ayat inti dari pembelajaran sekolah sahabat kita yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita akan melihat sepekan ini pelajaran apa yang ingin disampaikan melalui kitab Ibrani. Kalau kita melihat kitab Ibrani mempunyai satu cara dalam menyampaikan maksudnya. Dan kitab Ibrani ini merupakan kitab yang berbeda dari banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena jika kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 1, dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali di dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dari ayat ini kita sudah bisa melihat bahwa kitab Ibrani bukan ditujukan kepada seseorang atau kepada jemaat. Tetapi secara khusus kitab ini berisikan khotbah. Kitab ini juga berisikan nasihat. Dan ini merupakan satu perbedaan di antara kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di dalam kitab Ibrani ini juga kita akan melihat tentang bagaimana umat-umat Tuhan harus tetap bertahan di dalam kebenaran. Dan jika kita melihat dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, orang-orang Ibrani pada mulanya belum mengetahui kebenaran. Dan secara khusus lagi, orang Ibrani juga belum pernah melihat akan Yesus. Tetapi kenapa mereka bisa percaya? Ini dia. Jika secara singkat saya rangkum bahwa orang Ibrani mereka percaya bukan karena melihat. Banyak orang Kristen sekarang, dia harus melihat baru percaya. Tidak ada yang berani memutuskan keputusannya tanpa melihat. Tetapi pembelajaran dari pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan pertama ini mengajarkan kita bahwa kita harus percaya tanpa melihat. Mengapa? Pembelajaran dari orang-orang Ibrani, walaupun mereka hanya melihat dari para rasul pekabarannya, secara khusus Rasul Paulus, ketika ia menyampaikan dengan detail akan pengajaran-pengajaran Yesus,
pada saat itu kepada mereka? Mereka yakin bahwa Yesus itu mati untuk dosa-dosa mereka dan mereka yakini bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu mereka akan terima. Dan juga mereka dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita bahwa mereka akan berada di dalam Kanaan yang baru. Ini merupakan satu kerinduan juga bagi umat-umat Kristen saat ini. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah kita harus percaya tanpa melihat. Kita harus yakin bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dan kita yakin bahwa Roh Kudus telah diturunkan kepada kita untuk membantu pekerjaannya di dunia ini. Di dalam perjalanan kerohanian dari orang-orang Ibrani, pastinya tidak berjalan dengan begitu mulus. Melainkan mereka mendapatkan pencobaan-pencobaan yang begitu luar biasa, yang mencoba menggoyangkan iman mereka, menganggap bahwa kebenaran itu tidak layak bagi mereka. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Ibrani dan kita saat ini yang sering dilanda oleh pencobaan-pencobaan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan adalah kunci di mana kita meyakini Yesus sebagai juru selamat kita. Orang Ibrani memang pada mulanya tidak percaya, tetapi ketika mereka mendengar akan pekabaran keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, mereka yakin bahwa mereka sudah diselamatkan. Dosa mereka diampuni, sehingga mereka bebas dari pelanggaran dosa. Dan juga mereka menerima akan kuasa Roh Kudus sebagai roh yang akan menuntun mereka untuk lebih lagi percaya kepada Tuhan. Penderitaan yang mereka akan dapatkan ketika mereka melakukan atau mempraktikkan akan ibadah kepada Yesus adalah mereka akan dianiaya. Mereka akan dinista. Karena 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Karena memang sudah dikatakan di dalam Alkitab, orang Kristen yang menyembah kepada Yesus akan mendapatkan aniaya. Kalau begitu, apakah perjalanan kehidupan kekristenan kita saat ini akan berada dalam keadaan yang baik-baik saja? Pembelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, tidak selamanya baik. Karena akan ada banyak godaan-godaan yang dikendalikan oleh setan untuk menggoyahkan iman kita semua. Ibrani 10 ayat 32 mengatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ini merupakan satu peringatan dan harus diyakini bahwa orang Kristen yang menyembah kepada Yesus akan mendapatkan banyak cobaan-cobaan. Mereka akan dipenjara, mereka akan dijauhkan dari banyak orang. Beberapa tahun terakhir, banyak orang Kristen yang dilarang untuk beribadah. Ini merupakan satu tanda, satu bukti bahwa orang yang menyembah kepada Yesus banyak yang tidak disukai. Tetapi ingat, kitab Ibrani juga memberikan nasihat dan kekuatan kepada umat-umat Tuhan yang ada di zaman Ibrani dan juga kepada kita umat-umat Tuhan yang saat ini berada dan yakin dan percaya kepada Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 25. Paulus mau mengajak kita memfokuskan pandangan kita hanya kepada Musa. Mengapa? Karena Musa mau hidup menderita bersama-sama dengan umat-umat Allah. Ini merupakan ajakan untuk mengubah pola pikir kita untuk hidup menderita bersama-sama dengan umat-umat Allah. Jauh daripada itu, pembelajaran sekolah sahabat kita juga mau memberikan satu gambaran tentang tantangan iman.
Apa kita tetap bertahan di dalam iman kita, atau iman kita ini bisa dikatakan iman seperti karet. Bisa digoyahkan, bisa putus. Pembelajaran sekolah sahabat kita melalui tulisan Rasul Paulus mau memberitahukan tantangan-tantangan apa saja ketika orang mendapatkan ataupun menerima akan pekabaran firman Tuhan. Di antaranya adalah mereka harus percaya. Kepercayaan mereka akan digoyahkan oleh setan melalui berbagai hal yang dikendalikan olehnya. Dan juga iman kita kepada Yesus akan goyah. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan pertemuan ibadah, tetapi tingkatkanlah untuk saling menasehati." Karena menasehati seorang kepada yang lain adalah yang utama untuk saling menguatkan, tetap berada di dalam iman Kristus Yesus. Lalu pekerjaan orang Kristen. Apa pekerjaan orang Kristen yang sebenarnya harus dilakukan? Ibrani 2 ayat 1 mengatakan, "Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut terbawa arus." Pengalaman tentang Elia ketika ia merasa khawatir akan dirinya ketika bertemu dan diancam oleh Isabel. Dia tidak yakin akan kepercayaan oleh Tuhan. Tetapi Allah menguatkan Elia untuk dengan penuh kasih dalam mengambil keputusan-keputusannya. Dan dia juga menegur sikap dengan lemah lembut daripada Elia. Dan juga memberikan suatu tindakan untuk dilakukan supaya ia yakin bahwa Yesus masih menyertai dia. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Rasul Paulus juga menasihati dan memberikan masukan kepada jemaat di Ibrani dan kepada kita, yaitu untuk tetap saling mengasihi. Yang kedua, memberi tumpangan. Dan yang ketiga, menolong para tahanan di dalam penganiayaan. Dan yang terakhir, meniru para pemimpin, yaitu Musa, untuk tetap hidup menderita bersama umat-umat Allah. Karena kita yakini bahwa kedatangannya semakin dekat dan tidak akan lama lagi. Dan bagaimana cara kita menghadapi masa depan? Ibrani 12 ayat 1-2. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Allah. Ini merupakan satu masa depan yang luar biasa bagi umat-umat Tuhan. Kita harus bekerja dengan giat, dengan satu pandangan hanya kepada Yesus Kristus. Dan sebagai kesimpulan pembelajaran sekolah sahabat kita kali ini, ada 3 poin penekanan dari pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu yang pertama, marilah kita dengan memiliki pandangan bahwa kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Dan kita juga harus mempunyai pandangan dengan iman, menembusi awan gelap untuk melihat pengorbanan Yesus bagi kita di dalam penyelamatan dosa. Dan yang terakhir, Ibrani 10 ayat 37. Berbahagialah hamba yang ketika Tuhannya datang, mereka akan didapati sedang berjaga-jaga. Kiranya melalui pembelajaran sekolah sahabat ini, kita semakin dikuatkan untuk masa pandemi ini. Walaupun masa pandemi ini belum berlalu, tapi kita di dalam kerohanian masih tetap berada di dalam naungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan buat berkat pembelajaran sekolah sahabat di hari ini. Engkau masih berikan kepada kami satu pembelajaran yang luar biasa untuk tetap kuat di dalam situasi apapun, di dalam memperjuangkan iman kami kepada Engkau. Kiranya Engkau boleh menyertai kami, Engkau menuntun kami layaknya Elia Engkau menuntunnya. Dan kiranya Engkau juga menuntun kami layaknya orang-orang Ibrani yang Engkau tuntun melalui hamba-Mu, Rasul Paulus. Kiranya berkat dari pembelajaran sekolah sahabat ini boleh menjadi bagian kami secara pribadi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa bagikan video rangkuman sekolah sahabat ini kepada saudara-saudara melalui sosial media saudara. Dan jangan lupa juga jika saudara rindu mempelajari lebih lagi
jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga notifikasi yang ada di bawahnya, sehingga saudara akan menemukan kembali pembelajaran-pembelajaran yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati.